Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman semua, khususnya Ustaz Bismillah, dan yang saya hormati Ketua Pengajian Edul Qalbi, itu Bapak Sandiman, dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka Fatmil Quran ya. Mudah-mudahan kegiatan siang hari ini akan diberi kelancaran oleh Allah ya, dari awal sampai akhir. Salawat salam kita sampaikan kepada beliau dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat kita semua akan mendapat syafaatnya. Amin. Baik hadirin semua, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan ya dengan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Ketua Kajian Edul Qalbi, untuk Edul Qalbi, yang ketiga tausiah dari Ustaz Bismillah, yang keempat doa Fatmil Quran. Mari untuk menyikat kita awali sama-sama membaca umul kitab. Ada dirinya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama membaca kitab dan melancarkan memudahkan dalam kita menjalani kegiatan pada siang hari ini yaitu Al-Quran. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan ya, dari Ketua Kajian Edul Qalbi yang akan disampaikan oleh Bapak Sandiman. Monggo Sandiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku, keluarga besar Ainul Qalbi yang saya hormati, terutama Ustaz Ibnu dan saudara-saudara semua yang hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini Allah masih senang biasa melimpahkan rahmat serta hidayah sehat jasmani maupun rohani sehingga semua bisa menghadiri yaitu acara kajian dan tidak lupa salam serta salawat kami haturkan ke junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita tunggu untuk syafaatnya pada hari kiamat. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, di sini saya mewakili yaitu Ketua Ainul Qalbi yang ini agak lambat hadirnya, dan saya selaku tuan rumah ya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua yang ada di sini ya. Mudah-mudahan kehadiran teman-teman saya itu, saudara-saudara semua ini dari rumah dilandasi dengan hati yang ikhlas. Insya Allah itu semua akan menjadi amal kebaikan. Amin. Maka dari itu, marilah kita selalu tiap ada pengajian maupun ada undangan-undangan yang mengandung yaitu silaturahim maupun pengajian itu harus hadir kalau benar-benar itu ada waktu atau udah ada Insya Allah, Pak. itu suatu ibadah. Saudara-saudara yang berbahagia, pada siang hari ini sebetulnya ini belum lengkap karena apa? Itu ketuanya belum hadir. Ketua Edul Qalbi. Ya, biasanya yang saya selalu
mohon sama Bapak Ketua kalau rumahnya jauh itu harus diantisipasi. Berangkat jam acara jam 6 itu jam pagi berangkat karena rumah lebih jauh dibandingkan teman-teman. Tapi ternyata sampai sekarang ada pertemuan itu ada apa? Paling carry berangkatnya. Kayak bocor bane kok. Maka dari itu Kayak bocor. saya sekali lagi saya mewakili saudaraku Mas Jamo ya, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan ya tempat dan ukuran-ukurannya nanti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini sebetulnya ngundang Mas D, ngundang Mas Momen dan teman-teman ini sadada karena apa? Acaranya itu acara yang tidak begitu Resmi. meriah gitu loh. Resmi. Untuk anak acara untuk mengumpulkan karena ini menjelang mau puasa biar kita itu lebih akrab. lebih akrab dan lebih semangat gitulah. Demikian yang saya sampaikan sedikit karena ini tadi belum ada istirahat ya. Alhamdulillah sejak pagi Pak Ibnu ini tadi sejak jam 6:30 sampai jam 1 ini teman-teman datang baru mulai istirahat sama baru selesai tamu saya. Jadinya ini nanti ini saya singkat aja waktu karena nanti istirahat, nanti teman-teman kan mau menghadapi puasa nanti biar sampai rumah bisa istirahat. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Istirahat kena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan sebagai wakil ketua atau yang mewakili sekaligus dan sebagai tuan rumah. Terima kasih. Dan selanjutnya ya, Wah, yang lebih utama atau yang intinya ya, atas yang ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita yang benar-benar diperhatikan. Mungkin untuk menyingkat waktu, monggo Pak Ustadz menyampaikan waktu dan silakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sahabat-sahabat semuanya yang tergabung di Jamiah Ainul Qalbi, Ketua Ainul Qalbi yang diwakili Pak Sandiman. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Di antara nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yaitu berupa iman dan Islam. Ini merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Ya karena dengan iman dan Islam inilah insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita akan mendatangkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan iman dan Islam. Dan alhamdulillah kita juga diberikan nikmat saja berupa sehat, sempat dan umur panjang, sehingga sampai detik ini ya, dan mudah-mudahan juga seterusnya kita akan dipertemukan dengan tamu agung ya, tamu yang sangat mulia, tamu yang selalu kita nantikan kehadirannya, yaitu bulan suci Ramadan. Ada sebagian saudara kita yang hari ini sudah melaksanakannya dengan perhitungan hisab ya, wujudul hilal. Kemudian bagi sebagian kita ada yang menetapkan dengan ru'yatul hilal, yaitu dengan melihat hilal. Isbat kemarin sudah ditetapkan bahwasanya bulan tidak dapat dilihat sehingga digenapkan, dan insya Allah awal Ramadan akan dimulai hari Ahad besok. Ya, sekali lagi kita bermohon kepada Allah agar kita disampaikan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Selain itu juga kita mohon kepada Allah
diberi kesempatan untuk mendulang kebaikan serta keberkahan yang ada di dalamnya. Apalah artinya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, tapi kita nggak bisa mendulang kebaikan dan keberkahannya. Ya. Betapa kita lihat banyak sekali orang yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, ternyata tidak bisa memanfaatkan keagungan bulan Ramadan. Ada yang berharap bisa ketemu dengan bulan Ramadan, ternyata 2 minggu yang lalu sudah dipanggil Allah. Ya, saudara kita Mas Adib. Budiman, Mas Adib, ya kan? Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk mudah-mudahan menyambut bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Ya. Nah, pada kesempatan ini sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah ya, perjalanan panjang kita dari bulan Syawal tahun yang lalu sampai kemudian kita di bulan Sya'ban, ternyata meskipun gremet ya, asal selamat, alon-alon asal kelakon ya, setiap pagi raketang 5 ayat ya kan, ternyata selama setahun bisa selesai khatam 30 juz. Alhamdulillah. Nah, sebagai rasa syukur kita karena bisa menyelesaikan 30 juz, hari ini kita diundang oleh Pak Sandiman untuk mengadakan tasyakuran. Namun lebih dari itu, sesungguhnya yang kita harus lebih bersyukur bahwa kita masih punya rasa mahabbah, ya, rasa kecintaan terhadap Al-Quran. Yang ini harus kita tumbuh kembangkan terus, karena apa? Al-Quran inilah jalan hidup kita. Al-Quran dan Sunnah tentunya, ya. Al-Quran dan Sunnah adalah jalan hidup kita sebagai seorang Muslim. Tidak akan mungkin seorang Muslim itu akan menjadi baik kalau dia tidak mau bergaul dengan Al-Quran. Ya, nggak akan mungkin. Karena apa? Hak dan batil yang Allah tetapkan itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah di dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan Umar bin Khattab dari Rasulullah, kama qala, ya, sebagaimana disabdakan, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah itu memuliakan suatu kaum dengan Al-Quran dan menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran pula. Mereka yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran adalah mereka yang mau mempelajarinya, kemudian mentadaburinya, kemudian mengamalkan Al-Quran. Sedangkan mereka yang dihinakan oleh Al-Quran, mereka yang tidak mau mempelajari, apalagi memahami, apalagi mengamalkan Al-Quran, itu dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Bisa jadi di dunia ya saat ini kelihatannya dimuliakan oleh Allah, akan tetapi kalau dia jauh dari Al-Quran, Allah yang akan menghinakannya, ya. Dan ini yang juga sering sekali saya sampaikan di dalam surat Toha. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman ya, ayat 123, 124 dan 125 itu berkelanjutan, imma ya'tiyanakum min hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Ya. Dan apabila datang petunjuk dariku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadillu wa la yashqa. Ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ini jaminan dari Allah, ya. Dan insya Allah bulan Ramadan sebagai Syahrul Quran sudah menjelaskan, ya, Quran ini adalah bayyinah, penjelas, hudalinas, sebagai petunjuk. Nah, balasan bagi orang yang berpaling dari Al-Quran, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, yaitu Al-Quran, akan diberi penghidupan yang sempit dan kelak di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan Buta. ya. Maka ini salah satu hal ya yang terus terang memberikan semangat kepada saya ya, dalam hal ini untuk berdakwah, untuk belajar. Ini salah satu ayatnya ini. Ya.
Dan doa yang selalu saya berusaha lantunkan ketika tengah malam, ya Allah, cukup Engkau bukakan saya di dunia ini ya Allah, tapi jangan Engkau bukakan di akhirat ya Allah. Itu yang selalu saya itu doakan, nangis kepada Engkau. Kita sudah merasakan betapa susahnya kan, mengalami kebutaan di dunia, ya, cenana, cenono, ya kan, matung gitu loh. Balik ning omahe dhewe bolak-balik yo kecil kali. Nyemplung gitu. Padahal omahe dhewe lho. Ning ya ora tau kleru bojone wong ya. Aja sampai ya. Ngono kuwi ojo alasan wong aku ora ketok kok. Ya. Ini ya, jadi jangan sampailah kita itu buta dunia dan buta di akhirat. Cukuplah kita buta mata di dunia tapi hati kita tidak buta. Ya. Orang-orang yang mereka dibutakan di akhirat, mereka itu pada berteriak kepada Allah, "Qala rabbil lima hasyartani a'ma." Wahai Tuhanku, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu kami adalah melihat. Ya. Maka Allah menjawab, qala atatka ayatuna wa nasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Allah berfirman seperti inilah, ya. Dulu ketika datang ayat-ayat kami kepadamu, kalian menyepelekan, menyia-nyiakan. Maka pada hari ini kalian pun disepelekan oleh Allah. Ya, maka semangat terus, ya, Mas Tasir, Kang Sandiman, ya, Kang Bisri, Kang Widodo yang selalu ba'da subuh ya. Kalau Kang Yudin sudah jelas dengan Jamiah Qur'annya setiap hari juga alhamdulillah membimbing ya ratusan bahkan ya santri. Nah, iki sing ngono gelem Kang Matung karo Kang Men nggih ya. Nah, kok kudu gelem ya. Nah, dan nanti juga kita berharap ya dengan Dewan Suro kita yang baru ini siunge kok arep anu kan landep gitu loh. Ya. Nah aku ngandani konco-konco ki jan ora mandi kok. Nah ini kalau Dewan Suro yang ngandani insyaallah nanti bisa mandi lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiki sing gak parep. Wah, entek-entekan. Ya, jadi ini sebagai nasihat untuk kita semuanya, kita tetap ya Al-Quran sebagai jalan kita tumbuhkan rasa kecintaan kepada Al-Quran. Insya Allah kelak Al-Quran itu akan datang kepada kita di hari kiamat untuk memberikan syafaat. Ya, ini salah satu keutamaan yang luar biasa. Ya, barang siapa yang membaca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada sahabatnya itu di hari kiamat. Maksudnya sahabatnya itu yang mau baca Quran. Mereka teng grotol karo gradul wis to. Tetep oleh pahala Pak Tasir. Ya, pahalane loro. Pahala grotol karo pahala gradul. Ya. Nah, ini terus ya tetap bersemangat. Ya, mudah-mudahan dengan kesemangatan kita juga tentu dilandasi dengan keikhlasan dan kesabaran, itu semuanya akan menjadi amal sholat kita. Mudah-mudahan Al-Quran juga akan bisa menjadi penerang cahaya ketika kita nanti di alam. Ya. Dan yang terpenting selama dalam kehidupan kita ya seperti yang sering kita doakan, Allahumma hamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa adra wa nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Itu adalah doa agar kita diberikan rahmat dengan Al-Quran, ya, agar kita dijadikan Al-Quran sebagai imam, agar Al-Quran dijadikan petunjuk, agar Al-Quran dijadikan pengingat ketika kita lupa. Ya, ini semuanya mudah-mudahan ya yang hadir pada kesempatan siang hari ini semuanya mudah-mudahan adalah anun. Ya, insya Allah kita semuanya berharap tentunya
kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, sekedar sebagai motivasi saja untuk kita semuanya agar kita semakin bersemangat di dalam mentadabburi Al-Quran. Ya, belajar membaca adalah pintu awal. Setelah itu harus dipelajari isinya. Jangan sampai hanya sekedar pada batasan membaca. Ya, membaca harus dipelajari karena kalau kita bagaimana mempelajari ke dalamnya kalau pintunya belum dibuka dari awal, ya kan? Kita pintu depan dibuka, baru kita masuk ke dalam rumah, baru kita bisa masuk kamar, ya kan? Dan orang dibuka pintu depan, bobo lewat jendela. Asal di kamar. Nah, ya. Gue dikira maling. Nah, jadi kita tahapan demi tahapan ya, belajar membaca, kemudian mentadabburi isinya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamun kenang titik kali. Dan sebelum acara inti ya, yaitu Pakir Quran, saya sebagai apa ya, tetap mensupport ya teman-teman semua. Biarpun saya yang sekarang memang dengan waktu ya, bagi-bagi ya, yang pasar, yang menggunakan, dan akhirnya kan saya mungkin gak ada waktu untuk teman-teman, tapi saya selalu mendukung. Jadi monggo ya sama Pak Ibnu setiap pagi. Kalau memang yang belum saya harapkan untuk belajar. Tadi sudah disampaikan Al-Quran. Sering saya sampaikan kalau kita jarene ngaku muslim, Quran orang bisa maca ini kan ya kurang gitu kan. Karena sekarang itu kan sudah dimudahkan belajar lewat SL iso. Langsung ya nek film ya iso. Bisa aku, bisa ning Pak Ibnu, bisa di mana saja pun aja intinya bagi teman-teman yang memang semangat untuk bisa baca Al-Quran, monggo di mana saja itu sudah menjadi keharusan. Makanya saya sekali lagi tetap support, tetap senang dengan masih berjalannya ini biasanya tadi ya lebih sudah kita rintis sejak beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah tetap masih eksis. Intinya saya selalu mendukung, saya selalu support ya. Monggo siapa saja karena sudah menjadi keharusan kita sebagai muslim. Baik, untuk selanjutnya ini ketuanya mau ada sampai apa langsung ya, oke, langsung doa ya. Oke, yang terakhir yaitu apa namanya baca doa Fathil Quran ya, yang akan dipimpin oleh kita yaitu Ustaz Bisri. Monggo Bisri dari Gunung Pati. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan tayyiban fi ni'amati wa yakafi midan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakati fathil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulika al-karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa ghfir lana dhunubana bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ya nabiyina fathil Qur'anil azim wa bi hurmat wa akrimna Allahumma ja'alna bi jannatil Qur'an wa aqina bi haramil Qur'an wa sa'alna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'ati watil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli barikin jawadati akhirati bi hurmati watil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati watil Qur'an. Allahumma ja'alna bi hurmati wa fi dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa la sirati nura fi
الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وفي الآخرة كل له دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن تلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل علم سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين اللهم انصر سلطان المسلمين وانصر وزراءه وخلفه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجة والبياض والمسافر والمقيمين في بارك أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم بارك ما قرأنا ونورا في القرآن اللهم اجعلنا في القرآن من العليم ونورا في روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولما له حق علينا ولأرواح من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سيدنا الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سورة الفاتحة Di tangan. Mari kita semua sehingga ke depan kita semakin semangat lagi. Sebagai pembacara dari saudara kita yang itu kesalahan mohon besar-besarnya kita akhiri baca hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa nih, Tom? Mbak Nurki yang ngomong sambelnya dalam